kapasitas ilmiah dalam menakar konsili, menggugat legitimasi kritik dari Dr. De Kingadas terhadap hasil Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II yang dilaksanakan pada tahun 1962 sampai 1965 merupakan tonggak monumental dalam sejarah Gereja Katolik modern yang melibatkan lebih dari 2.000 uskup dari seluruh dunia bersama para teolog besar seperti Karl Rahner, Henry de Lubac, dan Joseph Ratzinger. Lalu, siapa Dr. De Kingadas itu? Hasil-hasilnya tidak hanya bersifat pastoral, tetapi juga memiliki kedalaman teologis dan implikasi eklesiologis yang luas. Maka, kritik terhadap konsili ini menuntut kapasitas akademis, metodologi teologis yang kokoh, serta pemahaman historis yang utuh. Perlu penguasaan bahasa Latin yang bagus, karena semua dokumen resmi Gereja Katolik dalam bahasa resmi, yaitu bahasa Latin. Pertanyaannya, apakah Dr. De Kingadas menguasai bahasa Latin dengan baik? Namun, munculnya suara-suara dari luar tradisi Katolik seperti Dr. De Kingadas yang mempertanyakan validitas atau bahkan menggugat hasil Konsili Vatikan II, memunculkan pertanyaan serius. Apakah beliau memiliki kapasitas teologis dan epistemologis yang sah untuk memberikan kritik yang layak terhadap suatu konsili ekumenis yang sah dan infalibel dalam dimensi ajaran iman dan moral? 1. Konsili ekumenis, otoritas dan validitasnya. Dalam tradisi Gereja Katolik, konsili ekumenis memiliki wewenang mengikat dalam hal iman dan moral, terutama bila disahkan oleh Paus. Konsili ekumenis adalah pertemuan resmi para uskup sedunia yang dipimpin langsung oleh Paus. Konsili Vatikan II, walaupun bersifat pastoral, tetap memiliki bobot magisterial yang tidak dapat dianggap remeh. Maka, mempertanyakan hasilnya berarti juga mempertanyakan otoritas gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Apakah Dr. De Kingadas sebagai seorang Protestan memiliki kerangka eklesiologis yang kompatibel dengan magisterium Katolik untuk menilai validitas hasil konsili? Saya ulangi lagi. Apakah Dr. De Kingadas sebagai seorang Protestan memiliki kerangka eklesiologis yang kompatibel dengan magisterium Katolik untuk menilai validitas hasil konsili? Tanpa pengakuan terhadap otoritas Paus, tradisi suci dan magisterium, maka kritik tersebut secara epistemologis berdiri di luar sistem kepercayaan Katolik dan oleh karena itu tidak relevan secara internal. Kedua, teologi Katolik bukan sekadar objek studi eksternal. Kritik terhadap suatu ajaran Katolik tidak cukup hanya dengan pendekatan akademik netral atau historis kritis. Teologi Katolik dalam semangat Fides Quaerens Intellectum bersumber dari iman yang hidup dalam komunitas eklesial. Jika seorang pengkritik berdiri di luar komunitas iman Katolik, maka kapasitasnya dalam memahami, apalagi menggugat realitas iman seperti konsili
sangat-sangat terbatas. Bisa dianalogikan demikian. Seorang ateis yang mengkritik validitas sakramen Ekaristi tidak bisa sejajar atau disetarakan dengan seorang teolog Katolik yang menyelami misteri tersebut dari dalam iman. Demikian pula kritik Dr. Deki Ngadas terhadap Konsili Vatikan II adalah suara dari luar rumah yang tidak sepenuhnya memahami dinamika rumah itu sendiri. Saya ulangi lagi, demikian kritik Dr. Deki Ngadas terhadap Konsili Vatikan II adalah suara dari luar rumah yang tidak sepenuhnya memahami dinamika rumah itu sendiri. Yang ketiga, metodologi teologi dan kesadaran hermeneutik. Sejauh mana Dr. Deki Ngadas memahami hermeneutika dokumen Konsili Vatikan II seperti Lumen Gentium, Nostra Aetate, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, atau Gaudium et Spes. Masih banyak lagi dokumen gereja. Kritik terhadap hasil konsili memerlukan kepekaan terhadap bahasa teologis, konteks sejarah gereja pra dan pasca konsili, serta intensi pastoral yang tidak bisa dinilai secara legalistik atau literalistik belaka. Tanpa metodologi teologis yang sesuai dan tanpa penghargaan terhadap jiwa konsili, kritik tersebut beresiko menjadi simplifikasi atau bahkan distorsi. Keempat, dilema otoritas dan ketidakseimbangan kritik. Ironisnya, para pengkritik Vatikan II dari kalangan Protestan seperti Dr. Deki Ngadas seringkali menuduh konsili tersebut sebagai kompromi dengan dunia. Sementara dalam sejarah reformasi sendiri telah terjadi fragmentasi otoritas yang drastis. Pertanyaannya, di manakah posisi Dr. Deki Ngadas berbicara? Apakah sebagai pribadi? Apakah sebagai akademisi Protestan? Apakah sebagai suara dari denominasi tertentu? Jika demikian, maka tidak ada otoritas institusional yang mengimbanginya untuk menilai satu konsili gereja Katolik yang melibatkan otoritas tertinggi Katolik dunia. Maka, ajakan Dr. Deki Ngadas untuk berdebat dengan imam Katolik tidak ditanggapi karena Dr. Deki Ngadas tidak mewakili komunitas apapun. Kritik tentu sah dalam dunia ilmiah atau dalam dunia akademis, tetapi kritik yang valid harus berangkat dari prasyarat intelektual dan teologis yang memadai. Mengkritik Konsili Vatikan II tanpa memahami fondasi teologis dan spiritual gereja Katolik adalah seperti menghakimi simfoni tanpa bisa membaca not balok. Atau dalam konteks NTT, pandai kritik enak tidaknya makan jagung bose tanpa memahami proses pengolahannya. Maka dengan segala hormat terhadap kebebasan akademis Dr. Deki Ngadas, kapasitas beliau untuk menggugat hasil Konsili Vatikan II secara teologis tidak cukup mendasar dan cenderung menjadi suara ideologis yang lebih menggambarkan perbedaan iman daripada argumentasi teologis yang bertanggung jawab.
Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.